Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man ihtada bihudah, wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah SAW. Kapan Rasulullah SAW itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang, tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang, tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang luks pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut.
Ya Rasulullah berlindung dari hutang ini. Tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini. Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda. Kezaliman. Tahu, kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah, karena merasa sempit hidupnya dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali, tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan belum Anda bayar, lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi, imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ay al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.